Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita berada di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka syuting outdoor podcast One Day One Innovation. Dan pada kesempatan kali ini kami telah kehadiran narasumber yaitu Ibu Pipi Oktorini SEMSI yang merupakan salah satu ASN inovatif kita dari Bapeda Litbang Kabupaten Banyuasin. Inovasi yang Ibu Pipi tampilkan adalah Simonef. Apa sih Simonef itu? Langsung saja kita sapa Ibu Pipi Oktorini. Selamat datang Ibu di acara kami One Day One Innovation. Selamat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik. Nah, terkait dengan Simonef, apa sih Bu kepanjangan Simonef dan apa latar belakang sehingga Ibu tertarik untuk mengangkat inovasi ini? Oke. Simonef ini adalah suatu sistem informasi manajemen, pelaporan, monitoring dan evaluasi. Maka itu saya sebut dengan Simonef. Simonef ini adalah suatu sistem informasi di mana di dalamnya itu kita menghimpun menghimpun seluruh hasil pelaksanaan kegiatan program kegiatan organisasi perangkat daerah, di mana di sana ada laporan kegiatan gitu. Menghimpun ya. Jadi laporan pelaksanaan realisasi per triwulan 1. Jadi saya ini ketika ada rencana aksi perubahan ini jangka pendeknya itu untuk 9 mitra kerja bidang PPSDA. Jadi Simonef ini adalah menghimpun seluruh realisasi pelaksanaan kegiatan daripada OPD ini yang di dalamnya ada program, kegiatan dan sub kegiatan. Apakah hanya realisasi saja? Apakah tidak dari pertama dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai ke terakhirnya yaitu pelaporan gitu? Ya, jadi begini Bu, Simonef ini adalah mengapa saya memilih Simonef ini adalah pertama kali saya mengidentifikasi masalah adanya isu-isu keterkaitan dengan bahwa adanya keterlambatan terkait dengan pelaporan daripada organisasi perangkat daerah. Kalau kita selama ini memang masih pakai manual. Jadi dengan adanya rencana aksi perubahan ini saya pakai aplikasi, yaitu aplikasi Simonef. Jadi di dalam aplikasi Simonef ini mengapa hanya kata Ibu tadi terkait dengan pelaksanaan saja ya, karena memang setiap hasil Monef ini setelah dilaksanakan dulu pelaksanaan kegiatannya. Jadi di dalam matrik realisasi yang selama ini kita hanya menunggu OPD itu melapor secara manual. Nah, dengan adanya aksi perubahan inovasi ini, kami dari Bapeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin ini tidak lagi merekapitulasi, tetapi hanya kita setelah mereka menginput. Jadi kita tidak lagi mengumpulkan laporan-laporan OPD ini kita kumpulkan kemudian kita rekapitulasi. Sekarang kita tidak lagi merekapitulasi, secara otomatis dia merekapitulasi sendiri. Jadi kita hanya memverifikasi dan mengamati apa yang mereka input seperti itu, sehingga adanya efisiensi baik itu waktu maupun dalam pelayanan seperti itu. Gitu ya. Tadi kan ada 9 mitra gitu ya dari bidang ibu gitu ya. Nah, dengan 9 mitra ini apakah sudah ada SOP tertentu sehingga mereka itu
punya waktu yang sama untuk input, punya waktu yang sama untuk pelaksanaan, sehingga dan kita juga punya waktu yang sama untuk mendapatkan notifikasi ketika mereka sudah menginput gitu. Ya begini Bu, jadi kami ini di Bappedan Ladikbang itu merekapitulasi monitoringnya itu untuk triwulanan. Jadi kita juga berdasarkan peraturan pemerintah terkait dengan monitoring, kemudian ada surat edaran Bapak Bupati Banjarmasin. Jadi di dalam surat edaran itu bahwa kita setiap triwulan 1 itu segera menyampaikan pelaporan monitoring sebelum tanggal 5. Nah, seperti itu. Jadi selama ini kita secara manual itu adanya keterlambatan, adanya rentang-rentang waktu seperti itu. Jadi dengan adanya saya tergugah ya untuk bagaimana sih agar karena ini laporan ini kan diminta dalam sepanjang tahun itu berarti 4 kali ya. 4 kali TW1, TW2, TW3 dan TW4. Ya, TW4-nya itu di Januari tahun berikutnya. Jadi selama ini kita secara manual ini selalu terjadi keterlambatan. Jadi memang ada surat edaran bahwa sebelum tanggal 5 seluruh laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi OPD itu seluruh OPD kami di Kabupaten Banjarmasin itu termasuk kecamatan itu ada 51 OPD. Jadi memang sudah ada SOP-nya bahwa Simonep ini sebelum tanggal 5 sudah harus dikumpul laporannya. Ketika sudah menginjak tanggal 5 ya tentunya untuk mengetahui mana yang belum dan mana yang sudah memberikan laporan ada notifikasi gitu Bu. Tindak lanjut kita setelah notifikasi itu apa Bu? Jadi begini, setiap OPD ini sudah kita kasih username sendiri. Jadi dia silakan menginput sendiri karena memang ini merupakan kegiatan rutin. Jadi setidaknya kita sudah ada SOP tersendiri, baik itu yang Simonep ini kita ada username sendiri. Kemudian sebelum kami melakukan implementasi ini kan 2 bulan ya Bu ya untuk melakukan inovasi ini dengan waktu yang sangat sedikit sekali, tapi alhamdulillah 9 OPD itu telah melakukan penginputan semua untuk di Simonep dan alhamdulillah untuk triwulan 1 yang kebetulan rencana aksi perubahan saya ini pas di waktu untuk pelaporan di triwulan 1. Jadi untuk triwulan 1 di mitra kerja saya 9 OPD itu sudah melakukan penginputan semua melalui Simonep ini. Nah, setelah ada beberapa waktu pelaksanaan, apa sih yang dirasakan sebagai kendala dan bagaimana cara Ibu dan tim mengatasinya? Kalau kendala itulah udah pasti ya Bu ya, karena memang ini sistemnya kita bangun, jangankan sistem yang kita buat sendiri yang memang kita lokal, apalagi sistem yang dibuat oleh pusat saja masih ada kendala yang memang itu yang pasti kita terkait dengan sinyal seperti itu kan ada kendala-kendala seperti itu memang sangat lumrah sekali. Maka dari itu kalaupun karena ini dibangun dari inovasi kita baru 2 bulan, alhamdulillah kami menyambut baik sekali dengan adanya inovasi ini. Kami kan langsung ya Bu, karena ini kegiatan rutin juga perencanaan OPD. Mereka ngerasa dengan adanya aplikasi ini kami terbantu sekali, yang seharusnya memang kita itu menunggu rentan waktunya sampai 5 hari untuk menyelesaikan kan, karena menyelesaikan kalau misalnya untuk manual ya Bu ya, mereka kadang tuh keterlambatan dalam menunggu dulu mereka menginput terus diserahkan kepada kami, kemudian kami merekapitulasi kembali. Nah, mereka merasa kami yang secara sebagai tim koordinator ya, khususnya untuk di perencanaan perekonomian sumber daya alam terbantu sekali, sehingga saya untuk efisien waktunya hampir 4 hari gitu. Biasanya 5 hari, ini 4 hari. Kemudian kita juga dengan adanya pelayanan ini dari 9 OPD mitra kerja bidang PPSDA, setidaknya kita sudah melakukan pelayanan hampir 17,9%. Baik. Harapan ke depannya terhadap inovasi ini, Bu? Harapannya ke depan, karena kita juga di dalam implementasi rencana aksi ini kita ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Harapannya bahwa ini merupakan kepakai aplikasi ya Bu ya. Yang penting adanya siap untuk melakukan bintek kepada OPD yang lainnya. Sehingga karena ini menggunakan sistem, karena kita harus kalau
tanpa adanya BIMTEK, pelatihan dilakukan mungkin agak lambat kembali seperti itu, karena dengan waktu yang 2 bulan alhamdulillah kami intens sekali Bu ya, karena kita juga jemput bola ke OPD, kalau seandainya memang ada hambatan apa langsung sinyal, terus perbaikin lagi sistem, karena sistem ini kan dibangun baru ya Bu ya, kadang ada juga yang memang salah rumus, salah apa seperti itu. Mungkin itu saja. Baik, ucapan terima kasih kepada tim-tim ataupun pihak-pihak yang telah membantu Ibu dalam pelaksanaan inovasi ini. Silakan Bu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya terkait dengan sistem rencana aksi perubahan saya, sistem informasi manajemen, pelaporan, monitoring dan evaluasi, terutama kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin, yaitu kepada Bapak Bupati Kabupaten Banyuasin, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, dan terutama kepada Bapak Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin, Bapak Insinyur Kossarudin, dan terkhusus tim kreatif saya yang kebetulan di bidang perencanaan perekonomian sumber daya alam. Mudah-mudahan dengan adanya inovasi ini akan memudahkan kita semua dalam rangka pelaporan, khususnya untuk monitoring dan evaluasi. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Pipi Oktorini SUMSI dengan inovasinya Simone. Mudah-mudahan seperti harapan Bu Pipi tadi, dengan aplikasi ini memudahkan pekerjaan di bagian perencanaan, evaluasi, monitoring dan semua pekerjaan di Bapeda Litbang Kabupaten Banyuasin. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa komen, like, and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada BPSDM Provinsi Sumatera Selatan yang telah memfasilitasi kami dalam hal syuting outdoor podcast One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami yang tayang setiap hari dengan inovasi-inovasi yang terbaru di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Sampai jumpa dan salam inovasi.